Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Ida Nuraini dalam pembelajaran program pengolah angka atau spreadsheet. Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat dalam menuntut ilmu. Nah, pada pembelajaran spreadsheet hari ini, apa sih yang akan kita bahas? Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya. Oke, jangan lupa disiapkan alat tulis kalian untuk mencatat materi atau hal-hal yang penting dan perlu kalian catat. Dan jangan lupa setelah menonton tutorialnya untuk kalian praktikkan langsung secara mandiri di komputer atau laptop masing-masing. Dan yang belum punya laptop jangan berkecil hati, silahkan kalian tetap pahami dari video saya berikut ini dan dicatat dengan baik. Oke, langsung aja, yuk kita simak videonya. Penyusutan itu ada 3 metode. Yang pertama, fungsi penyusutan SLN, Straight Line Method. Ini yang sering kita gunakan ya. Menghitung penyusutan, apa sih aset atau harta kita yang bisa menyusut, seperti bangunan, kemudian kendaraan, mesin ya. Itu adalah aset-aset dalam akuntansi yang bisa menyusut atau berkurang nilainya. Jadi penyusutan itu penurunan nilai aset tetap ya. Kecuali tanah, emas, mereka tidak ada penyusutan. Nah, saya beritahukan dulu ya untuk teorinya. Jadi ada 3 fungsi penyusutan itu, SLN atau Straight Line Method ya, dengan menggunakan metode garis lurus. Seperti apa nanti kita contohkan. Kemudian fungsi penyusutan kedua adalah Sum of Years Digits Method ya, jadi menghitung penyusutan suatu aset tetap dengan metode jumlah angka tahun. Kalau kita baca teori pasti masih bingung, nanti kita praktik. Kemudian ada fungsi Double Declining Balance Method atau DDB, yaitu artinya menghitung penyusutan dengan metode saldo menurun ganda. Tapi yang sering digunakan dalam akuntansi adalah Straight Line Method atau SLN, metode garis lurus itu. Nah, kita langsung contohnya. Jadi ketika kita punya aset, ya baik itu kendaraan, mesin, ya gedung pabrik dan lain sebagainya, kita harus menghitung penyusutan atau nilai penurunannya. Sama seperti kita punya laptop, ya pasti dalam 5 tahun itu setiap tahunnya akan menyusut, dalam artian baik secara fungsinya, ya mungkin jadi lebih ada virus, kemudian tidak semulus yang kita beli awalnya. Maka dengan hal demikian, nilai atau harga jual kembalinya pun akan lebih menurun setiap tahun. Itulah yang dimaksud dengan fungsi penyusutan. Jadi ketika kita membeli laptop baru dengan kita jual ketika sudah 5 tahun atau bahkan lebih dari itu, maka nilainya akan semakin berkurang gitu. Nah, kita lihat dulu yang pertama, fungsi penyusutan dengan menggunakan SLN, Straight Line Method. Yang pertama, diketahui harga perolehan. Misalnya kita kendaraan ya, kita membeli kendaraan 85 juta. Ketika kita beli, nomor ekonomisnya perkiraannya dia akan kita bisa gunakan secara maksimal tanpa banyak kendala yang berarti dalam jangka 5 tahun. Nilai sisanya atau nilai perkiraan sisa asetnya atau nilai ketika benar-benar harganya sudah turun, ya kemungkinan kalau mudahnya kita jual kembali nilai yang pasnya gitu, yang layaknya sekitar 10 juta. Nah, kita harus merincikan, berarti setiap tahun itu menyusut berapa sih kalau tinggal segini nilai sisanya. Nah, ini kita hitung dengan metode SLN. Yang pertama, ya. Jadi, yang dihitungnya di sini, jadi SLN-nya kepakainya di rumus yang penyusutan, di tabel penyusutan. Sama dengan SLN, buka kurung, cost-nya. Cost itu biaya saat kita membeli. Ya, nilai pembeliannya 85 juta atau B3. Nah, ini kita kasih tanda dolar supaya nanti dari tahun kedua sampai 5 kita tinggal tarik rumusnya. Titik koma B5. B5 itu salvage. Salvage itu nilai sisa B5. Kita kasih tanda dolar lagi sebelum dan sesudah huruf B-nya supaya ketika kita tarik ke bawah dia tidak akan berpindah. Titik koma lagi, life itu umur ekonomisnya suatu aset B4. Kasih dolar lagi, titik dan tanda kurung, enter. Jadi ketika ini misalnya belum ada, saya tarik rumusnya ke bawah, karena sudah dikasih tanda dolar dia tidak akan berubah. Kita tarik, drag. Nah,
Jadi akan tetap sama. Nah, berarti di tahun pertama pengurangan nilai asetnya 15 juta. SLN ini sama semua, makanya dinamakan straight line, garis lurus dari tahun pertama sampai tahun berapapun nilai penyusutannya akan tetap sama 15 juta. Akumulasi penyusutannya ya sama dengan B15 karena B8 karena tahun pertama belum ada penyusutan yang lainnya ya, baru nilai sisanya berarti B3 atau nilai aset harga perolehannya dikurang C8 dikurang dengan akumulasi penyusutannya. B3-nya kita kasih dolar supaya terkunci, enter. Nah, kemudian di tahun kedua karena ini sama tinggal kita hitung, berarti penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua jadilah akumulasi penyusutan tahun kedua. Jadi akumulasi sebelumnya ditambah penyusutan tahun kedua C8 tambah B9 enter 30 juta. Nilai sisa tahun berikutnya tinggal kita tarik dari sini. Ya, nilai sisanya tahun kedua sampai tahun kelima ya tinggal 85 juta ini dikurang dengan akumulasi penyusutan tahun kedua yang sudah naik menjadi 30 juta. Kita enter. Jadi hasilnya nanti akan sama. Nilai sisa yang kita buat di tabel dengan nilai sisa yang kita hitung yang di soal akan sama 10 juta. Oke, jadi kurang lebih itulah cara menghitung penyusutan menggunakan rumus Excel. Nah, untuk yang SYD sum of years ya bedanya hanya di sini. Semua metode bedanya di sini. Kalau SYD sama dengan SYD buka kurung, ya, ini dia ada namanya sum of year, berarti tergantung tahunnya. Dia akan berbeda setiap tahun penyusutannya. B17, ya, cost itu tadi harga perolehan, salvage itu nilai sisanya 10 juta, dikasih dolar supaya tidak kemana-mana, rumusnya bisa dikunci. Kemudian titik koma, salvage, nilai sisanya. Salvage itu tadi sudah ya B19, life itu nomor ekonomisnya 5. Nah, dia bedanya di belakangnya ada per atau periodenya. Titik koma A22. Karena kita masih menghitung yang tahun pertama maka A22 ya, tahun ke-1. Jadi jumlah penyusutan tiap tahunnya dia akan berbeda tergantung tahun keberapa. Yang dimana semakin tahun semakin menurun untuk jumlah penyusutannya. Enter. Nah, rumusnya kalau ini belum ada kita tinggal tarik ya. Seandainya ini belum ada, tinggal kita tarik karena sudah kita kunci. Oke, nah bedanya dengan SLN kalau SYD penyusutan tiap tahun dia semakin mengecil, tapi akumulasi penyusutannya semakin banyak sama seperti sebelumnya ya, sama seperti SLN. Tuh, semakin banyak juga. Namanya akumulasi berarti kan dari yang sebelumnya ditambah dengan tahun saat ini. Nilai sisanya pun sama seperti tadi ya, tinggal 85 dikurang akumulasi. Sama, 85 dikurang akumulasi, seterusnya sampai ke bawah diperoleh nilai hasilnya pas 10 juta. Yang terakhir, penyusutan DDB double declining method ya. Apa sih tadi DDB? Metode saldo menurun ganda, saldonya menurun ganda bagaimana? Sama saldo penyusutannya dia akan menurun ganda lebih banyak lagi, gitu aja mudahnya ya. Bedanya dengan SYD, saldo penyusutannya setiap tahun akan berbeda, semakin menurun tapi lebih banyak penurunannya. Coba kita lihat nih, dari tahun pertama 34, tahun kedua 20, 12, 7, 1, semakin mengecil. Tapi akumulasinya pasti akan sama, selalu besar. Baik menggunakan metode apapun. Nilai sisanya akan sama 10 juta. Kita lihat bedanya di mana. Nah, sama dengan tadi ada DDB buka kurung, biaya awalnya, biaya perolehannya 85 juta, di titik koma, salvage nilai sisanya 10 juta, life-nya sama 5 tahun. Nah, periodenya atau tahunnya tahun pertama A36. Di sini ada faktor apa itu? Tidak usah diisi. Oke, karena dengan kita nulis di sini DDB, Excel ini sudah tahu kita bukan menghitung SYD meskipun rumusnya sama dengan SYD ya, sampai periodenya pun kita bawa-bawa lagi menghitung periode yang keberapa, tapi rumusnya beda di depannya. DDB dengan SYD. Enter. Oke, jangan lupa tadi rumusnya dikunci, kasih tanda dolar. Kasih tanda dolar ya. Tuh, kecuali yang tahun periodenya, karena periodenya kan mau kita salin ke bawah, berarti kan dia akan mengikuti tahun keberapa yang kita isi. Enter. Kita tarik ke bawah rumusnya. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi, ketika kita tarik rumusnya, periodenya itu akan mengikuti urutan dari
hasil kopasnya. Tadi kan A36, sekarang A37. Nanti yang bawah ini A38, dia akan menyesuaikan. Akumulasinya akan bertambah setiap tahun, nilai sisanya sama seperti tadi, 85 dikurang akumulasi. 85 dikurang akumulasi tahun kedua, 85 dikurang akumulasi tahun ketiga. Sampai hasilnya 10 juta. Oke, itulah untuk pembahasan kita hari ini dalam penggunaan spreadsheet atau Microsoft Excel di pekerjaan akuntansi. Salah satunya adalah rumus finansial. Semoga dapat dipahami dan sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Tetap semangat untuk belajar.